Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada sedikit pemberitahuan bahwa channel ini telah berubah nama dari CMA Story Islami menjadi 7 buah. Kepada sahabat yang baru subscribe, jangan heran ya kalau ada beberapa video yang masih pakai watermark CMA Story Islami. Baiklah, kita langsung masuk ke intronya. Pada video kali ini, kita akan membincangkan sosok wanita yang menjadi lambang ketabahan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita ini menjadi salah satu dari 4 wanita penghulu surga, yang mana nama-nama ini wujud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 4 pemuka wanita ahli surga. Mereka adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun laknatullah. Dan pada video kali ini kita akan membahas kisah Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun laknatullah alaihi. Asiyah adalah seorang wanita yang secara diam-diam percaya kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena pada masa itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun memang terkenal sangat keji. Dia akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja Asiyah menyembunyikan keimanannya, karena apabila suaminya ini tahu, maka nyawanya ini akan terancam. Hal ini juga sama seperti kisah Masyito, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyito menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Hingga suatu ketika, Masyito ketahuan dia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Nah, Asiyah ini juga sama. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak memberitahukan hal tersebut kepada suaminya. Ketika kejadian pembunuhan Masyito dan anak-anaknya oleh Fir'aun, di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya di hadapan Fir'aun. Asiyah sudah tak tahan dengan perilaku biadab suaminya ini yang dengan tega menggoreng Masyito dan anak-anaknya hidup-hidup. Setelah mengetahui perbuatan suaminya ini, Asiyah pun marah. Lantas Asiyah datang menemui suaminya ini dan berkata, "Celakalah kau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun pun kaget mendengar perkataan istrinya menyebut nama Allah, persis yang dikatakan oleh Masyito. Fir'aun pun marah dan meminta Asiyah menarik kembali kata-katanya tersebut, tapi Asiyah tidak mau. Asiyah berkata, "Kalaupun aku harus kufur pada Allah, aku tidak mau." Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan tersebut, lalu diusirlah Asiyah dari hadapannya. Kemudian keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan para pembesar kerajaan Mesir, dan Fir'aun pun bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Dan mereka semua menjawab dengan puji-pujian. Pada intinya, Asiyah ini terkenal dengan wanita yang baik. Kemudian Fir'aun kembali berkata, "Tapi ingat, kalian boleh memuji Asiyah dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka para pembesar kerajaan Mesir mengatakan, "Bunuh saja dia." Akhirnya diambil keputusan di ruangan itu bahwa Asiyah harus dibunuh apabila Asiyah tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Singkat cerita, Asiyah akhirnya ditangkap dan diikat di sebuah batu. Kemudian dibawalah Asiyah ke tengah gurun pasir yang panas, dan Asiyah ditinggalkan di tengah gurun pasir yang panas dengan posisi terikat di batu menghadap langsung ke matahari. Fir'aun berpikir bahwa ketika Asiyah ditinggalkan di gurun pasir yang panas, pastilah Asiyah akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, selama Asiyah ditinggalkan di gurun pasir, Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya. Dipegangnya tangan Asiyah ini yang juga sebagai ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membisikkan ke telinga Asiyah, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu." Lalu beberapa waktu telah ditinggalkan, Fir'aun pun kembali bersama dengan pasukan kerajaannya. Maka Fir'aun kembali bertanya, siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun?
Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan ke dalam hati Asia, maka Asia pun menjawab, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar hal tersebut, tambah marahlah Fir'aun. Kemudian dia menyiksa Asia di bawah terik panas matahari. Dipukulinya Asia secara membabi buta, sembari dipukuli Asia dipaksa untuk murtad. Tetapi Asia tetap tidak mau, sampai-sampai pakaian Asia terlepas sebahagian. Karena kabar yang dibisikkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Asia, selama disiksa Asia tidak merasakan sakit sedikit pun. Malah Asia tersenyum dan tertawa ketika disiksa oleh Fir'aun. Melihat Asia yang tertawa, semakin menggila pula Fir'aun menyiksa Asia sambil berkata, lihat, aku telah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa. Hingga sampai suatu momen siksaan Fir'aun telah melampaui batas karena Asia tidak mau murtad. Maka Fir'aun mengambil keputusan untuk membunuh Asia binti Muzahim. Sahabat Muslim 7 buah, ketika Asia hendak dibunuh oleh Fir'aun karena Asia telah tahu ajalnya telah dekat kepadanya, maka Asia mengangkat wajah ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Dengan sekejap setelah Asia selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doanya tersebut. Maka ditampakkan istana yang diminta oleh Asia. Di peristiwa ini, Asia benar-benar dapat melihat istananya tersebut dan dia tahu bahwa doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Asia pun tersenyum melihat istananya tersebut. Dan Fir'aun pun berkata, lihat, wanita itu semakin gila. Dia tersenyum ketika sedang diazab. Maka Asia binti Muzahim setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan istananya untuk di surga, Fir'aun pun membunuhnya. Dan wafatlah Asia binti Muzahim dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itulah kisah Asia binti Muzahim. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.